Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita sekarang di bab yang ketiga. Dalam bab yang ketiga ini kita akan mempelajari tentang masalah doa, tata cara dan doa-doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kaum muslimin perlu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah salah satu hikmah daripada berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk daripada kita mengakui kita ini lemah. Kita ini tidak mampu. Kita ini lemah di hadapan yang maha kuat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita wujudkan dalam bentuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, memohon itu atau meminta disebut dengan doa. Maka doa itu adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada tata caranya yang dijelaskan di dalam agama. Dalam agama itu sebenarnya semua punya tata cara. Ada yang disebut juga dengan kaifiatnya. Bagaimana tata cara berdoa ketika kita habis salat, selesai melaksanakan salat. Setelah kita melaksanakan salat, kalau kita ingin berdoa, maka berdoalah dengan tenang. Ambillah waktu dengan tenang, kemudian membaca astaghfirullah, istighfar, kemudian dilanjutkan dengan memulai pembuka doa. Di bab yang ketiga ini sudah kami cantumkan pembuka doa, kemudian doa-doa pilihan, termasuklah doa-doa yang tidak tercantum di dalam doa pilihan 33 doa pilihan ini. Boleh juga dimasukkan ketika kita sudah memulai berdoa. Tapi yang jelas, selesai kita salam, kalau doa itu kita lakukan selesai salat. Tapi berdoa itu kapan saja sebenarnya. Tapi lebih afdal selesai kita melaksanakan salat. Maka selesai kita melaksanakan salat, baca dulu istighfar, kemudian kita mulai dengan membaca pembuka doa. Pembuka doa yang pertama, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya yang ada di buku ini. Atau tidak ada, atau yang sudah dihafal tapi benar hafalannya, bacaannya benar, panjang pendeknya harus benar, huruf-hurufnya harus benar. Kemudian bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu silakan berdoa, pilihlah doa-doa yang dibutuhkan. Nah, sekali lagi hal ini juga kami sampaikan bahwa berdoa ini kalau dipimpin oleh seseorang, maka masalahnya adalah yang pertama, belum tentu kebutuhan masing-masing ini sama. Misalnya yang memimpin doa, dia berdoa selalu untuk orang tua. Padahal kita ini orang-orang tua, memang punya orang tua juga, tapi kita ingin mendoakan anak kita. Tapi di tempat kita berdoa yang dipimpin, sang yang memimpin doa ini tidak pernah membaca, misalnya mendoakan anak kita. Tidak pernah dibaca. Atau kita mau umpamanya kita terbebas dari hutang. Yang memimpin doa tidak pernah membaca doa umpamanya Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak umpamanya. Atau kita ingin barangkali terhindar dari perbuatan syirik. Tapi yang memimpin doa hanya doa-doa itu saja yang dia baca. Sementara kebutuhan kita, saya ingin agar terhindar dari perbuatan mensyarikatkan Allah, mensekutukan Allah, perbuatan syirik. Dan itu dijelaskan di dalam hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa agar kita terhindar dari syirik. Allahumma inni
a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan itu tidak pernah dibaca. Sementara kebutuhan setiap jamaah yang ikut berdoa di bawah yang dikomandoi oleh seseorang di depan, kebutuhan jamaah ini beda-beda. Ada yang ingin agar kalau belajar satu ilmu itu mudah kita pahami dan bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ada yang lain, dia butuh dengan doa yang lain. Ya. Jadi kebutuhan doa itu beda-beda. Maka untuk mengajari doa sama dengan kasus di zikir tadi, silakan. Tapi tidak efektif, saya katakan tidak efektif mengajari orang 10-20 begitu ramai di belakang kita yang mengikut amin, amin, hanya dengan kita pimpin terus berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan tidak pernah kita persilakan, ayo satu orang silakan baca doa ini, tidak ada. Jadi ini juga yang seharusnya menjadi pemikiran kita masing-masing. Kita butuh doa permohonan kepada Allah dalam bentuk yang berbeda-beda. Masing-masing pribadi, masing-masing individu punya kebutuhan yang berbeda, yang ingin dimintakan, yang ingin dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mengajari silakan. Ambillah waktu ketika tidak ada orang yang sedang melaksanakan salat. Ketika ada orang yang melaksanakan salat, maka berhenti dulu berdoa. Jangan sampai mengganggu dengan suara amin kita. Dia sedang membaca Al-Fatihah juga. Jadi ini hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan dan kami sampaikan dalam rangka memperbaiki tata cara kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau ibadah kita diterima di sisinya, tentu saja juga kita tidak mau untuk mengganggu orang lain yang juga beribadah, apalagi ibadah salat. Itu lebih utama daripada berdoa. Berdoa rame-rame itu lebih daripada untuk memberikan contoh cara berdoa. Dan itu saya katakan sekali lagi tidak efektif. Kecuali ambil waktu, tulis di papan tulis. Sekarang ayo kita pelajari doa umpamanya tentang agar Allah memberikan kepada kita kebersihan hati umpamanya. Untuk membersihkan hati kita. Bagaimana hati kita jauh daripada perasaan tidak enak, suudzon kepada sesama kaum muslimin, iri dengki kepada orang lain susah kita menjadi senang, orang lain senang kita susah. Penyebabnya apa? Hati tidak bersih. Ada orang lain anaknya pintar-pintar, hati kita menjadi tidak tenang, padahal anak kita juga pintar, ya, atau hal-hal lain lah dalam masalah kehidupan di dunia ini. Maka hati adalah kuncinya. Nah, kalau kita mau mengajarkan kepada jamaah, ayo kita ambil waktu, tulis doanya, ya, tulis Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Tulis Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Tulis di papan tulis, baca dengan benar, ikuti oleh orang yang sedang belajar jamaah, kemudian pastikan minta satu-satu orang jamaah untuk membaca dengan benar. Kemudian pastikan juga mereka bisa mengucapkan panjang, pendek, huruf per huruf tidak salah. Kemudian silakan berdoa masing-masing. Kapan saja. Tidak mesti
selesai salat maghrib, selesai salat subuh umpamanya, yang dipimpin, karena tujuan kita adalah mengajarkan. Jadi sekali lagi, untuk mengajari cara berdoa ini lebih afdal dengan cara mengambil waktu khusus, kemudian dengan media-media yang sudah ada, papan tulis kalau kita ajarkan. Nah, di dalam buku audio digital ini, semua doa-doa tersebut kami sertakan dengan audionya. Tata cara berdoa, kemudian selesai berdoa ditutup dengan penutup doa. Dimulai dengan salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diakhiri dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan pelajari. Mudah-mudahan saudara-saudaraku kaum muslimin yang mempelajari buku audio digital ini dapat mengambil faedah dan manfaat, sehingga doa kita dari hari ke sehari insya Allah akan lebih sempurna dari sebelumnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.